Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'du. Teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang kehebatan dan kesaktian wali-wali di negeri sejuta wali. Mana lagi kalau bukan di Tarim. Setelah kemarin kita dibikin geram, teman-teman. Kemarin kita dibikin geram bahwa klan Ba'alawi mereka merendahkan Imam Nawawi rahimallahu ta'ala. Kemudian merendahkan juga Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, bahwa dikatakan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini katanya memiliki sebuah ilmu, lautan ilmu yang tidak dimiliki oleh Imam Nawawi. Subhanallah. Padahal sampai saat ini ilmu yang masih kita pakai, warisan-warisan ilmu yang berkah yang dia pelajari di seluruh pesantren, bahkan di dunia universitas, itu kitab-kitabnya karya Imam Nawawi rahimallahu ta'ala. Ya, cuman mereka berani merendahkan Imam Nawawi. Katanya Habib Ahmad Zain Al-Habsyi ini memiliki lautan ilmu kasyaf, katanya ya, yang tidak dimiliki oleh Imam Nawawi. Bahkan dikatakan juga Imam Syafi'i, ya, engkau wahai Habib Ahmad bin Zain mengungguli, ya, lebih unggul daripada Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ini semua teman-teman ya, cerita seperti ini mengunggulkan nasabnya, mengunggulkan leluhurnya, ada tujuan pasti di situ. Jadi mereka biasa menjajakan karomah-karomah, keistimewaan-keistimewaan, kesaktian-kesaktian hanya untuk mengunggulkan leluhurnya. Jadi tidak ada ilmu di situ. Seharusnya kalau orang ingin dibilang istimewa, hebat dan seterusnya, tunjukkan dengan karya ilmiah, ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan, yang diwariskan untuk generasi setelahnya, bukan dengan cerita-cerita konyol, cerita-cerita dongeng maupun khurafat. Baik teman-teman, sekarang kita akan jalan lagi ke Tarim, ya, bersama Muhyiddin Wati ini, dan nanti akan diceritakan oleh pemandunya, oleh guide-nya. Jadi di sana nanti ada salah seorang murid sakti juga nih, murid dari Abu Bakar bin Salim, yang namanya Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri. Insyaallah ini. Jadi karena gurunya sakti, muridnya ikut sakti, teman-teman. Jadi Abdurrahman bin Muhammad Jufri ini bisa menyembuhkan orang sakit dengan makan rumput. Ya, makan rumput, makan bekas rumput yang dia arit, yang dia ambil. Ya, dan nanti jika dia juga bisa membelah diri, bisa menjadi beberapa wujud bentuk. Ya, satu orang dan bisa dilihat di beberapa tempat. Ya, bisa menjelma menjadi beberapa bentuk. Ya, sedang sholat, ya, padahal dia lagi ngobrol tapi dia lihat di kamarnya sedang sholat. Inilah ya, jajanan-jajanan seperti ini yang senantiasa digambar-gambar oleh kaum Sufi, kaum Ba'alawi untuk, ya, merekrut jamaah mukibbin agar mereka takjub dan mereka mengakui kehebatan dan karomahnya. Baik, sekarang kita akan jalan-jalan ke kuburan, teman, ziarah kubur lagi nih. Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri, murid daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Asalnya murid daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Ceritanya banyak, dibilang Maula Arsy. Artinya jadi kecintaan, ada yang bilang Maula Arsy ini ada yang saum. Artinya dia sering tinggal di mana? Di perkebunan situ, dijaga di situ. Cuma orang alim luar biasa, orang pintar luar biasa. Sampai suatu saat ceritanya beliau ini punya ada orang sakit.
orang sakit nggak bisa buang hajat, perutnya sambil kembung. Iya, perutnya kembung, berobat kemana nggak sembuh-sembuh sampai datang kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Datang sama Syekh Abu Bakar bin Salim, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, kamu datang sama saya punya murid Abdurrahman ini. Kamu datang sama Abdurrahman bin Muhammad, saya punya murid, dia bisa nyembuhin kamu. Datang sama Abdurrahman, Abdurrahman kerjaannya bertani. Kerjaannya dia bertani. Karena zaman dulu ulama nggak ada yang kasih kayak sekarang ya, yang orang ceramah dikasih, ngajar dikasih, nggak ada dulu. Dia bertani buat anak keluarga dia. Sampai akhirnya dia bertani dikasih. Datang sama Habib Abdurrahman, katanya guru Habib Syekh Abu Bakar kirim salam sama kamu, dia bilang nggak ada yang nyembuhin penyakit saya kecuali kamu. Kata Habib Abdurrahman, apakah guru saya bilang begitu? Iya, kita punya guru bilang begitu, Syekh Abdurrahman bilang begitu, Syekh Abu Bakar bilang begitu. Katanya kalau guru saya bilang begitu, sudah kamu makan ini bekas rumput yang saya bersihkan, hilang nanti kamu punya penyakit. Benar, dari yakinnya orang itu diambil, akhirnya hilang itu penyakit dia. Perutnya kosong, tapi setelah kayak begitu orangnya masih kejalan. Teman-teman, jadi kita dibikin ngakak lagi nih teman-teman. Ya, kita tahu kemarin sudah kita jelaskan, kita sudah pernah ceritakan tentang kehebatan Habib Abu Bakar bin Salim ya, yang katanya jendela rumahnya itu bisa tembus ke Ka'bah, dan kopinya itu bisa memelet wanita. Ya, nah sekarang ini ada yang lucu lagi nih muridnya teman-teman. Jadi katanya diceritakan tentang muridnya Abu Bakar bin Salim ya, yang bernama Abdurrahman bin Muhammad Jufri. Jadi dikisahkan ada salah seorang ya yang sakit perut, kembung katanya, perutnya kembung, kemudian tidak bisa keluar angin, tidak bisa keluar kotoran, bisa buang hajat lah ya. Dia mendatangi Syekh Abu Bakar bin Salim, katanya bilang, saya punya murid ya, yang bernama Abdurrahman bin Muhammad bin Jufri. Ya, dia bisa menyembuhkan penyakitmu. Lihat teman-teman ya, katanya bisa mengobati penyakit. Ya, sakti lah ya, bisa mengobati penyakit. Baik, kemudian setelah dia mendatangi muridnya yang bernama Abdurrahman bin Muhammad Jufri, dia bilang, ya, saya kesini karena ada wasiat atau perintah dari guru kamu, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim. Katanya engkau termasuk salah seorang yang bisa menyembuhkan penyakit. Masya Allah, luar biasa nih teman-teman ya. Nah akhirnya, oke lah, kalau guruku yang ngomong pasti sudah diakui, pasti benar ya. Akhirnya silahkan kamu makan ya rumput bekas yang sudah saya bersihkan. Nanti dijamin bisa sembuh tuh penyakitmu. Katanya benar, setelah dimakan ya bekas-bekas rumput itu jadi akhirnya sembuh. Ini cerita apa lagi teman-teman ya? Masya Allah, konyol lagi di sini. Aduh, lucu pokoknya. Orang disuruh makan rumput loh. Ya, orang disuruh makan rumput, nanti dengan makan rumput tadi ya bisa sembuh penyakitnya. Ini memang cerita-cerita seperti ini konyol teman-teman ya. Padahal Allah berfirman, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Ya, jika saya sakit, kata Nabi Ibrahim ya, dialah yang menyembuhkanku. Seseorang boleh ikhtiar. Ya, tapi yang pertama kali ketika dia uji. Ya teman-teman ya, kita belajar tauhid lagi di sini. Ketika kita diuji musibah, contohnya sakit, pertama kali kita sandarkan bahwasanya penyakit ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, atau ujian ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah satu-satunya zat yang menyembuhkan. Ini pertama kali ya, harus kita yakini seperti ini. Kemudian setelah itu kita dianjurkan untuk ikhtiar. Ikhtiar itu mencari sebab, akhdul asbab, mencari sebab dengan berobat. Ya, dengan berobat. Dan tentunya berobat dengan sesuatu yang memang benar-benar ilmiah. Ya, mungkin pergi ke dokter tahu tentang ilmu pengobatan, ya, karena dia memang sekolah dan belajar di situ, maka silahkan, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Bukan malah pergi ke seseorang yang dianggap sakti. Bukan demikian ya. Bukan demikian. Nanti seolah-olah
menganggap orang tersebut adalah punya kekuatan, punya kehebatan yang sakti, kemudian bisa menyembuhkan banyak-banyak penyakit. Ini yang dikhawatirkan teman-teman ya. Sehingga ta'alluq, ketergantungannya bukan karena Allah lagi, bukan mintanya kepada Allah, nanti mintanya kepada makhluk. Tapi ingat, kita diperbolehkan untuk ikhtiar, bahkan dianjurkan untuk ikhtiar. Setelah kita tawakal kepada Allah, serahkan urusannya kepada Allah, dan kita kemudian mencari akhdul asbab. Itulah makna tawakal ya. Tawakal sejatinya adalah seseorang ketika dia berserah diri kepada Allah, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mencari sebab, ya, mencari sebab yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk, ya, mencari sebab sesuatu yang bermanfaat. Inilah yang namanya tawakal. Bukan hanya berserah diri hanya kepada Allah saja, kemudian tanpa mau mencari sebab, ini juga keliru. Ya. Jadi di samping dia serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengambil sebab. Ya, mengambil sebab. Dan kemudian setelah dia berusaha mencari sebab, ternyata hasilnya tidak seperti yang dia inginkan, ya sudah, ya. Yang penting dia sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah hakikat daripada tawakal kepada Allah. Contohnya, seseorang diuji oleh penyakit. Yang pertama kali dia meyakini bahwasanya ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia yakini juga bahwasanya Allah yang Maha menyembuhkan. Ya, yang Maha menyembuhkan. Baik. Setelah itu dia mengambil sebab, berobat ke dokter. Setelah berobat ke dokter, kemudian dia meminum obat, ya, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuh penyakit tersebut. Yang ketiga, hendaknya dia tidak meyakini sembuhnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena obat itu. Ya, bukan karena obat itu. Ingat, sembuhnya bukan karena obat itu secara sendirinya, tidak, tapi karena izin Allah Subhanahu wa taala, dan obat itu hanya sebab saja. Itu teman-teman ya. Jadi ini gimana? Orang sakit disuruh pergi ke tukang petani, tadikannya petani kan, seorang petani yang membersihkan rumput di kebun. Ya, kemudian sama petani tersebut disuruh makan rumput. Ini lucu lagi teman-teman ya. Ya begitulah teman-teman ya. Jadi klan-klan Ba'alawi dari kalangan sufi itu biasa menjajakan karomah-karomah dan kehebatannya untuk menipu supaya takjub para muhibin dengan kehebatan mereka. Kita dengarkan teman-teman, apalagi katanya di sini. Abdurrahmannya ini masih di kebun ya. Masuk waktu salat zuhur dia di kebun, masuk waktu salat asar dia ke kebun, masuk maghrib dia di kebun. Orangnya heran, kamu ini orang masya Allah, kenapa nggak salat? Kok di kebun terus kerja terus ya? Nggak pernah lihat di masjid di mana di rumahnya. Katanya Habib kan saya salat. Katanya enggak, kita nggak lihat. Kata Habib, kamu mau lihat saya sholat? Iya. Dia masuk ke rumahnya, dibukain kamar dia. Ketika dibukain ada Habibnya lagi berdiri, lagi sholat. Kata itu saya lagi sholat. Dia pindah ke kamar satunya, dibukain kamar satunya lagi rukuk. Tuh lihat saya lagi sholat. Dia ada dua dia. Dia dibukain kamar saya sampai 7 kamar dia dibukain. Ada 7 orang dia lagi beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang kalau sama wali itu husnudon, prasangka baik. Tapi kalau kita ngamalin, dia mau. Ini lucu lagi teman-teman ya. Setelah sakit, kemudian disuruh makan bekas rumput yang ada di ladangnya. Nah, orang tadi bertanya, Habib, karena kamu kok nggak sholat? Waktu sholat duhur kamu tetap kerja di ladang, di kebun. Waktu sholat asar kamu tetap kerja di kebun. Saya nggak melihat kamu itu pergi ke masjid untuk sholat. Kemudian disuruh masuk ke rumahnya, dibukakan pintu kamar-kamar rumahnya, ternyata dia sudah ada di kamar itu. Ya, jadi dia bisa berubah. Ya, bisa membentuk, bisa berbentuk. Tadi dikatakan ada 7 wujud teman-teman. Setiap pintu-pintu kamarnya, bahkan ada 7 pintu kamar tadi ya, dibuka. Dia sedang sholat, ada yang sedang ruku, ada yang sedang sujud. Ini cerita ini sama dengan yang diceritakan di Indonesia. Habib Lutfi dan seperti itu katanya kan. Ditanya kemana Beb, kok nggak sholat Jumat? Saya sudah sholat di Mekah. Kalau pengen tahu itu lihat kamar saya buka, saya sedang sholat. Jadi dia bisa membentuk ya,
badannya bisa membelah diri menjadi beberapa bentuk, ya, menjadi beberapa bentuk. Ini konyolan apa lagi teman-teman ya? Masya Allah. Ya, cerita seperti ini dari mana? Rasul aja hebat seperti itu tidak pernah, ya, bisa menjelma kemudian menjadi beberapa bentuk wujud manusia yang banyak. Ya, ini ya Allah ya Rabbi, cerita dari mana lagi yang seperti ini? Ya, mau dikapain akidahnya umat, mau diapain ya? Ingat teman-teman ya, beragama, kita semakin beragama itu harus semakin cerdas. Semakin cerdas dan harus semakin memakai akal sehat. Jangan sampai orang beragama kemudian menjadi jongkok akidahnya. Bahkan rusak dengan tipuan-tipuan atau dongeng-dongeng seperti ini. Ya, sekelas Nabi gak pernah dia itu berbentuk wujud menjadi beberapa manusia begitu, gak pernah. Ya, lah ini siapa? Kok bisa menjadi beberapa bentuk wujud manusia yang ada di 7 kamar sedang sholat? Bilang saja kalau kalau malas sholat, ya, kalau nggak sholat dan malas sholat barangkali haid, ya kan? Bilang saja. Atau lagi datang bulan barangkali, ya. Jangan sampai menceritakan sesuatu yang dusta seperti ini. Ya, na'udzubillah min dzalik. Wa yaumal qiyamati taral ladzina ghadabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah akan menghitam wajahnya. Ini tentu surat Az-Zumar ayat 60. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Engkau akan melihat orang-orang yang mendustakan atas nama Allah di hari kiamat nanti, wajah-wajah mereka akan menghitam. Ya, ini cerita bagi yang seperti ini. Ya, ya udah cuma cukup teman-teman ya. Mungkin cukup bagi kita untuk ya sekedar hiburan saja teman-teman ya. Ini anggap aja hiburan ya. Yang seperti ini hiburan saja, tapi tidak perlu kita yakini. Ya, karena berdusta. Ya, seseorang bisa berubah bentuk wujud menjadi beberapa macam. Apalagi 7 atau 8 macam. Ketika dia nggak sholat, dia ngelesnya bahwa saya sudah sholat di Mekah, saya sudah sholat di kamar. Kalau nggak percaya lihat kamar saya. Ya, hebat sekali yang seperti ini ya. Ini kedustaan atas Allah dan Rasulnya. Ya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.